Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang mengikuti ibadah di gereja ini dan di tempat masing-masing, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini dari Lukas pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saya akan bacakan, mari kita ikuti dengan baik. Lukas pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea, dan Trakonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki minggu Advent yang kedua ini, nats khotbah untuk kita menyerukan topik bertobatlah, persiapkan jalan bagi Tuhan. Bertobatlah, persiapkan jalan bagi Tuhan. Biasanya gereja-gereja Protestan yang beraliran Lutheran seperti HKBP agak alergi dengan istilah bertobat, karena memang istilah bertobat, entah hidup baru, entah lahir baru, itu banyak dipakai oleh gereja-gereja Protestan yang beraliran karismatik. Padahal sebenarnya saudara-saudara, pertobatan itu bukanlah sesuatu yang harus terjadi secara sporadis dan spektakuler. Artinya bukan seperti angin puting beliung ya, yang tiba-tiba bisa meluruskan semuanya. Pertobatan juga bisa diartikan pertobatan yang berjalan, yang berlaku, yang dialami secara pelan-pelan. Ya, nggak harus bertobatlah katanya, langsung bertobat. Biasanya orang-orang karismatik itu yang seperti itu. Kalaupun besoknya setelah dia mengaku bertobat, tidak tahu juga apa yang dilakukannya.
melakukan hal yang tidak sesuai dengan pertobatannya. Jadi yang saya perhatikan ada 60-40% perbandingannya. Yang bertobat secara pelan-pelan itu seperti pertobatan yang berjalan di HKBP, ya, itu 60%, dan 40%, hanya 40%, cuma 40% yang disebut dengan pertobatan secara sporadis atau secara spektakuler. Jadi saudara-saudara, yang saya maksudkan, jangan alergi dengan istilah pertobatan. Amin. Amin. Nah, sebagaimana Yesus memberikan bahwa pertobatan itu dari kata Yunani metanoia. Kalau disebut metanoia, kembali ke yang benar. Kembali ke yang benar, itu artinya. Jadi ibaratnya dia sudah jauh melenceng dari kehidupannya, katakanlah kelakuannya jauh melenceng, katakanlah melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau dikatakan bertobat, metanoia, kembali ke hal yang benar. Jadi sekali lagi saya katakan, janganlah alergi dengan istilah pertobatan. Yang dikatakan pertobatan pelan-pelan juga bisa dikatakan pertobatan. Jadi nggak usah harus tiba-tiba, nggak usah harus sporadis, nggak usah harus spektakuler, tapi besoknya dia sudah lemas, tidak bertobat lagi. Nah, untuk bertobat mengacu kepada firman Tuhan pada hari ini, untuk bertobat mempersiapkan jalan bagi Tuhan, pertama-tama saudara-saudara kita diajak mengevaluasi hidup kita melalui gambaran-gambaran karakter-karakter para pemimpin pemerintahan dan agama sebagaimana ditulis pada ayat 1 dan 2. Maksud saya pada ayat yang 1 dan 2 ada dituliskan di situ pemimpin-pemimpin pemerintahan seperti kaisar, raja, dan pemimpin-pemimpin agama Yahudi seperti Kayafas, ya, mereka adalah merupakan pimpinan. Nah, pertobatan yang dimaksud, kita pertama harus melihat dulu bagaimana sifat-sifat kepemimpinan mereka, bagaimana kelakuan-kelakuan mereka, bagaimana karakter-karakter perbuatan-perbuatan mereka. Lalu kita kenakan kepada diri kita, dari hal-hal tersebutlah kita diserukan oleh firman Tuhan ini agar bertobat. Kaisar Tiberius itu yang pertama disebutkan dalam ayat 1, adalah seorang kaisar yang ingin disembah seperti dewa dan juru selamat, sehingga sampai-sampai dia mengeluarkan aturan supaya dia disebut Kurios, Tuhan. Nah, tentu saudara-saudara, Kaisar Tiberius adalah gambaran orang-orang yang mempertuhankan dirinya, ya, yang mempertuhankan dirinya. Nah, dari hal tersebutlah kita diserukan oleh firman Tuhan ini agar bertobat. Kalau mungkin di dalam diri kita sering mempertuhankan diri. Kita sering menganggap diri kita dewa. Kita sering menganggap diri kita harus dihormati dan disembah-sembah orang lain. Dari hal tersebutlah kita harus bertobat. Amin. Aduh, pelan banget, ada yang tersinggung ya. Amin. Amin. Jadi mari kita singkirkan bahasa Bataknya, mari kita pasisi hal-hal seperti ini. Ini tidak terjadi hanya pada orang tua. Kadang-kadang di kalangan anak muda juga ada orang yang suka mendewakan diri, menganggap diri hebat. Ini adalah merupakan sombong.
kesombongan, mensejajarkan diri dengan Tuhan. Dari hal tersebut kita harus berdoa. Jadi mulai saat ini, untuk seluruh saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita singkirkan seluruh sifat kesombongan. Amin. Nah, baru dikatakan bertobat. Ya, kalau tidak begitu, ya celakanya setiap orang punya kesombongan. Walaupun dia miskin, katakanlah miskin ilmu, ya sombong juga. Apalagi orang Batak. Kalau bukan karena saya, itu tidak akan terjadi. Kalau bukan karena saya, dia tidak menjadi orang hebat sekarang ini. Jadi jauhkan segala kesombongan. Amin. Yang kedua, di sini dikatakan Pontius Pilatus. Sekali lagi Pontius Pilatus. Saya pikir kita semua sudah tahu bahwa Pontius Pilatus adalah seorang yang cuci tangan atas keputusan yang salah di pengadilan terhadap Yesus. Dia cuci tangan. Padahal istrinya sudah memperingatkan dia. Hati-hati kamu. Saya udah mimpi. Jangan kamu salah mengambil keputusan. Orang itu adalah orang benar. Tapi karena dorongan orang-orang Yahudi pada saat itu, lalu Pontius Pilatus mencuci tangan. Udah terserah kalian. Kalian mau hukum itu Tuhan kalian, silakan. Kalau mau hukum itu raja kalian. Jadi ini adalah gambaran orang-orang yang suka cuci tangan. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam jabatannya. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Orang-orang yang takut melihat orang lain sehingga mau mengambil keputusan yang salah. Nah, diharapkan oleh firman Tuhan itu, firman Tuhan ini, dari sifat seperti itu, dari sifat yang sering cuci tangan, ya, kita diminta untuk bertobat. Amin. Amin. Kalau melakukan sesuatu bertanggung jawablah. Ya. Ya, jangan cuma enaknya aja. Jangan takut karena apapun. Cempedaknya mau, getahnya enggak mau. Nah, kalau udah masalah sakit, enggak ikut aku. Kalau udah masalah makan-makan enak, menjap-jap, kok ikut dia. Nah, ini orang-orang yang sering cuci tangan mencari kambing hitam. Itu jangan dibiasakan itu. Bertanggung jawablah dengan pekerjaanmu. Bertanggung jawablah dengan apa yang kamu lakukan. Amin. Amin. Iya. Belajarlah bertanggung jawab. Jadi kalau ada yang mempunyai sifat-sifat seperti itu sekarang, para saudara-saudara, Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini, singkirkan itu. Bertobatlah. Ya. Orang-orang yang sering cuci tangan, mencari kambing hitam, itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jangankan di depan Tuhan, di depan manusia pun dia itu disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian dikatakan di sini Herodes. Ini seorang raja yang selalu ngintip-ngintip Yesus terus mau dibunuh. Karena apa? Dia takut disaingi. Artinya Herodes ini adalah seorang percemburu. Dan atas permintaan istrinya lah kepala Yohanes dipenggal, dibunuh. Jadi Herodes adalah sifat percemburu. Percemburu artinya saudara-saudara bisa melahirkan sifat membunuh. Seperti Kain membunuh adiknya Habel. Nah, ini jangan dipelihara ini. Kalau dipelihara sikap percemburu, syirik, lama-lama dia akan menjadi pembunuh. Jadi kalau ada di antara kita yang mempunyai sifat seperti ini, untuk semua yang mendengarkan khotbah ini, bertobatlah. Amin. Amin. Ya untuk apa sih cemburu-cemburu? Ya kalau kamu mau hebat, belajarlah.
Kalau kamu mau punya duit, ya silakan bekerja keras. Jangan malas-malasan. Kalau kamu mau pintar, ya udah, belajar dengan baik-baik. Kalau lihat TV tetangga besar, sebesar itu, layar itu, kita pengen beli, ya nabunglah duit. Jangan dari cemburu. Cemburu ini suka ngomong-ngomongin orang ini. Cemburu ini sebenarnya menunjukkan ketidaksanggupan. Ya, cemen ini, orang-orang cemen ini percemburu ini. Jadi kalau kita mempunyai sifat-sifat seperti itu, firman Tuhan menyerukan kepada kita pada minggu Advent kedua ini, bertobatlah. Amin. Amin. Jauhkan semua kecemburuan. Ya, kalaupun mau cemburu, bersainglah dengan baik. Kalau IP-nya sekian, jangan diomongin. Belajar biar IP kita lebih tinggi. Bila penting cum laude. Cum laude teh? Cum laude doh. Ayo suatu sifat bahasa pendidikan. Cum laude do penulis nate. Tapi banyak cum laude. Jadi belajarlah bersaing dengan benar. Jangan putar-putar dalam sifat kecemburuan. Ingat bahaya sifat cemburu, mau membunuh orang lain. Akhirnya akan berniat membunuh orang lain. Seperti Kain membunuh adiknya. Iya mitabit deh ya. Kalau ada kakak di sini yang sampai membunuh adiknya gara-gara cemburu. Mau pi, amin. Kemudian dikatakan di sini apa? Kayafas, Ananias, ya, itu pemimpin agama orang Yahudi. Ini orang yang sering buat jebakan-jebakan agar Yesus terjebak, lalu dihukum, ditangkap dan dibunuh. Nah, ini orang yang sering buat jebakan-jebakan ini, karena merasa juga mereka disaingi oleh Yesus dengan ajaran-ajarannya. Karena merasa mereka tidak populer lagi karena Yesus. Ini juga bahaya orang seperti ini. Padahal pemimpin agama loh. Ya, jangan sampai ada pendeta seperti ini ya. Jebak-jebak orang lain kan. Sengaja dibuat jebakan-jebakan dengan pertanyaan-pertanyaan. Ngintip-ngintip Yesus biar ketangkap. Ya untung Yesus kita itu selalu bijak menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka ini agar ditangkap dan dibunuh, dihukum mati. Nah, apalagi di gereja jangan sampai terjadi seperti ini ya. Amin. Amin. Suka-suka buat jebakan-jebakan. Nah, ada juga jemaat yang apa namanya? Ya ninggali permen karet di situ. Di kursi itu. Sehingga kalau jemaat yang lain duduk nggak bisa berdiri. Mari kita berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Nggak bisa dia berdiri. Dilihat udah permen karet. Nah ini sifat-sifat kecil seperti ini ya ngapain datang ke gereja untuk melakukan seperti itu kan? Di rumah aja tidur lebih baik. Itu contoh-contoh kecil saja. Jangan suka buat jebakan-jebakan biar orang lain terjebak dan lalu dihukum. Pernah saya dengar cerita di sekolah, sengaja disembunyiin buku temannya. Lalu temannya yang merasa kehilangan ini nuduh orang lain. Padahal yang menyembunyiin si otak kotor ini. Sehingga distrap guru, sehingga dihukum. Padahal bukan dia loh. Ini udah belajar ini di sekolah. Di sekolah juga udah belajar jebak-jebakan kan. Nah jauhkanlah sifat-sifat seperti itu. Amin. Amin. Ya lurus-lurus saja lah. Apalagi kalau udah sering mendengarkan firman Tuhan ngapain bengkok-bengkok lagi. Kalau kita aplikasikan dengan apa yang dikatakan Yohanes pada ayat-ayat berikut itu yang dikatakan itu. Luruskan. Yang bergelombang itu yang apa ditimbun, diuruk. Sifat-sifat itu maksudnya. Enggak usah jauh-jauh dicari kan.
Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kehidupan orang-orang seperti itulah Allah melalui Yohanes Pembaptis berfirman kepada kita, bertobatlah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Nah, kenapa seruan itu di padang gurun? Kenapa harus di padang gurun? Di tempat hidup yang penuh keterbatasan dan sunyi. Pengetahuan umum kita, kalau kita melihat kitab-kitab yang lain yang menuliskan paralelismus ayat-ayat yang paralel, perikop yang paralel dengan ini, bahwa Yohanes dikatakan itu berseru-seru di padang gurun, menyerukan pertobatan. Dia apa? Makanannya apa? Makanannya apa? Dia makan apa di sana? Di padang gurun. Pulanglah kita ke sekolah minggu. Apa makanan Yohanes? Apa gua Tuhan? Waktu Yohanes di padang gurun, apa makanan dia? Belalang. Apa minuman dia? Hah? Madu. Kenapa takut menjawab? Itu adalah merupakan lambang kesederhanaan, gambaran dari kesederhanaan. Pakai baju apa dia? Hah? Kalau enggak jauh, enggak usah kulanjutkan dah. Lu jauh. Ini perangan-angan atau gimana ini? Udah lapar? Ngantuk? Dia pakai baju apa? Terbuat dari apa? Bulu? Bulu unta. Enggak ada horbo di apa? Di Palestina. Yang ada unta. Bulu unta. Itu lambang kesederhanaan, keterbatasan. Nah, saudara-saudara, kalau kita mau belajar lebih lanjut, menurut psikologi massa, apabila seorang hidup dalam keterbatasan atau katakanlah tekanan fisik dan berada dalam kesendirian, kecerdasan pribadinya akan muncul, akan lahir. Nah, ini bisa kita lihat dari saudara-saudara kita atau orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik atau yang berhubungan dengan kata tuna daksa, tunarungu atau tunanetra. Justru kadang-kadang mereka itu bisa melakukan sesuatu yang di luar dugaan kita, yang lebih dari apa yang dilakukan oleh manusia normal. Jadi makanya secara psikologi dikatakan tadi bahwa orang yang berada dalam tekanan fisik, keterbatasan fisik, kecerdasan pribadinya akan muncul. Makanya orang-orang yang tuna ya, yang mempunyai keterbatasan fisik bisa melakukan lebih dari apa yang dilakukan oleh manusia normal. Ya. Itu juga yang terjadi pada diri Yesus. Pada saat berpuasa 40 hari dan 40 malam di padang gurun. Kalau aku udah mati aku itu, 3 hari pun udah mati aku itu. Puasa 40 hari 40 malam kan. Nah, di padang gurun secara fisik Yesus tertekan. Tentu dia lapar, haus. Tapi dia mampu memunculkan jawaban-jawaban yang cerdas agar tidak terjebak oleh cobaan iblis. Ya. Apa yang terjadi? Orang udah lapar, udah lemah, udah haus. Tentu ya bisa dikatakan degradasi lah secara fisik. Tetapi pada saat Yesus tertekan fisiknya, muncul kecerdasan pribadinya. Nah, oleh sebab itu kita bisa juga melihat ada beberapa tokoh agama yang seperti itu. Contohnya Siddhartha Gautama. Itu pemimpin agama apa itu? Buddha apa Hindu? Buddha itu teh. Nah, dia itu bersemedi di hutan. Bersemedi di hutan sehingga katanya dia memperoleh ilham dan mampu melahirkan ajaran agama yang bijak, yang cerdas. Nah, kalau kita mau mencoba
saudara-saudara, boleh kita coba. Sekiranya kita tidak nyaman mau mengambil suatu keputusan, kita tidak merasa nyaman, apalagi keputusan yang paling penting di dalam hidup kita, yang sehubungan dengan cita-cita kita, masa depan kita tidak nyaman, resah, cobalah berdiam diri dan menyendiri. Tanya suara hatimu. Tidak mungkin suara kita itu Tidak mungkin suara hati kita itu berbohong kepada kita. Biasanya suara hati dipakai Tuhan untuk berbicara kepada kita untuk mengambil suatu keputusan. Jadi kalau mau mengambil suatu keputusan, jangan gecor. Jangan banyak ngomong. Jangan malah berkelahi atau bertengkar. Cobalah berdiam diri, menyendiri. Enggak usahlah kalau makan tetap aja makan sama minum ya. Nanti jadi sakit. Coba menyendiri, tanya suara hatimu. Ini bisa praktekkan. Ya. Suara hati kita akan memberikan jawaban kepada kita. Karena saya katakan tadi, biasanya Tuhan memakai salah satu alatnya untuk mengatakan sesuatu kepada kita, apa yang harus kita lakukan melalui suara hati. Jadi kalau mau mengambil suatu keputusan, gak usah di tempat yang ramai. Karena psikologi masanya katanya, kalau kita berada di tempat yang ramai, contohnya di pasar, di jalan, kecerdasan pribadi kita akan turun. Karena pikirannya bercabang-cabang kan, ngelihat mobil lewat, lihat motor lewat, dengar omongan orang berisik, tidak akan muncul kecerdasan pribadi. Biasanya kita akan bodoh, kebodohan kita yang akan muncul. Tetapi kalau kita mau kecerdasan pribadi kita muncul, apalagi mau mengambil suatu keputusan, ya cobalah menyendiri. Cobalah praktekkan ini, menyendiri dan berdiam diri. Tidak usah ngomong, tanya suara hatimu. Pasti dia memberikan suatu keputusan yang baik. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hampir semua kita mengakui diri kita tidak sempurna. Semua kita mengakui bahwa diri kita ada cacatnya, ada kurangnya, ada salahnya, ada dosanya. Tetapi apakah kita benar-benar menyesalinya? Atau dengan enteng kita berkata, ya maklum aja deh, namanya manusia. Siapa bilang kita tidak manusia? Memang kita manusia. Kita bukan pohon, kita bukan binatang. Kita ini dilahirkan istimewa, diciptakan istimewa lebih dari ciptaan yang lain. Begitu bukan? Amin? Amin? Kalau kita sudah mengakui bahwa kita salah, punya dosa, ya punya cacat, apakah kita benar-benar mau mengakuinya? Persoalannya di situ. Jadi istilah bertobat harus disangkutkan dengan itu. Kalau kita mengaku salah itu gampang, ya udah saya salah. Tetapi apakah kita mau berubah? Apakah kita mau bertobat? Metano iya, kembali ke arah yang benar. Persoalannya di situ. Atau kesalahannya disimpan-simpan. Jangan nedok nyalak batak, disakui saya kan. Lama bau juga ini. Ini kecenderungan orang, ya secara psikologi katanya ini kecenderungan orang yang selalu menganggap enteng terhadap dosa-dosanya sendiri. Nah selama sikap mental kita seperti itu, ya tidak mungkin kita bertobat. Ya bagaimana mau bertobat? Kalaupun kita mengakui kesalahan kita, tidak mau memperbaharui diri, tidak mau memperbaiki diri. Nah, pada saat kita mempunyai sifat mental seperti itu, berarti kita tidak menginginkan, tidak merindukan juru selamat. Jadi arti Advent itu tidak ada bagi kita. Padahal beradvent, berminggu Advent menyambut kedatangan juru selamat dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita berkutat, tidak mau berubah dari kesalahan-kesalahan, tidak mau berubah dari cacat kita, dosa-dosa kita, berarti kita adalah orang-orang yang tidak ada gunanya merayakan Advent, karena kita orang yang tidak memerlukan juru selamat. Ya, orang-orang yang mau berubahlah, memperbaiki diri, memerlukan juru selamat, sehingga Advent itu, minggu Advent itu berguna bagi hidup kita. Tentu kita Bapak Ibu Saudara menyukai makna Advent yang sebenarnya. Jadi kita mau mengerti makna Advent yang sebenarnya, kita sangkutkan dengan kehidupan kita sehari-hari.
Kita ikuti saja resep yang berikan oleh Bapak Gereja Agustinus. Dia mengatakan kita harus menyadari bahwa kita seolah-olah seperti orang yang sedang tenggelam. Sebab itu kita meronta-ronta, tangan kita menggapai-gapai, kita berusaha mengangkat kepala kita dari dalam air. Untuk apa? Untuk mencari udara, untuk bisa bernapas. Sebab kita tahu itulah satu-satunya cara untuk bisa bertahan hidup. Kata Agustinus, semestinya lah orang Kristen itu mencari Tuhan seperti orang tenggelam mencari udara. Hidup kita merupakan hidup yang beradvent. Ada di sini yang pernah tenggelam di kolam renang atau di sungai? Kalau saya pernah. Saya dulu waktu SD diajak pendeta Marga Lubis ke sungai di kampung kami di Batang Toru. Saya ngeloncat begini, tiba-tiba tenggelam. Emang susah sekali. Jadi pendeta ini manggil-manggil saya. Ya mana saya dengar, kalau saya udah tenggelam. Kepala terantuk ke batu, kaki terantuk, kadang-kadang terjepit. Waduh, itulah orang yang tenggelam. Jadi katanya, orang yang mau bertobat, orang yang mau memperbaiki diri, orang yang mau berubah, susahnya seperti itulah. Harus mau merasakan seperti orang yang tenggelam. Dia berusaha menggapai-gapai apapun yang bisa dia gapai, dan dia berusaha memunculkan kepalanya, ya, agar dia bisa memperoleh napas. Dan Martin Luther pernah berkata begini, orang hanya dapat melayani manisnya dan indahnya anugerah pengampunan Tuhan kalau ia menyadari betapa tidak berdayanya ia melawan dosa, dan betapa ia bila dosa itu tetap menguasainya. Jadi kan celaka dia. Jadi kita mau berubah agar juru selamat bisa bekerja dalam hidup kita. Kalau kita tidak merasa mau berubah, kita tidak akan pernah merindukan juru selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat dan memperoleh keselamatan dari Tuhan adalah soal hidup mati. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan biar agak keren, to be or not to be. To be or not to be. Jadi bertobat itu masalah hidup mati. Makanya saya kadang-kadang tenggelam, heran ya. Ada orang gampang-gampang kali bertobat, saya lihat. Dimasukin ke air kan, bertobat kan. Padahal besok nggak tahu kita apa yang dilakukannya lagi. Ada banyak orang yang seperti itu. Ada lagi sekarang istilah penyerahan diri. Itu masalah pemahaman lah. Lalu ditenggelamkan, bertobat. Jadi makanya HKBP nggak mau main-main dengan istilah baptisan. Bacalah Efesus 5 ayat 4. Hanya satu Tuhan, satu Yesus Kristus, satu Roh Kudus, satu baptisan. Kalau ada jemaat HKBP yang dibaptis ulang, salah. Amin? Amin? Itu salah. Karena baptisan cuma satu. Tidak ada di HKBP baptisan penyerahan diri. Baptisan artinya di HKBP sah menjadi jemaat Tuhan. Sehingga kalau dia meninggal, kalaupun masih kecil baru lahir, kalau udah dibaptis, ya, kalaupun dibaptis ini pun dia sudah bisa dikubur sesuai dengan agenda HKBP. Jadi saya harus tegaskan itu sebagai pendeta HKBP. Kalau ada orang jemaat HKBP yang dibaptis ulang, itu salah. Baca Efesus 5 ayat 4. Hanya satu baptisan, satu Tuhan, satu Yesus Kristus, satu Roh Kudus. Kalau kamu dibaptis ulang, berarti dua Tuhanmu, dua Yesusmu, dua Roh Kudusmu, dua baptisanmu. Itu HKBP. Saya tidak mau bicara pemahaman gereja yang lain. Itu harus saya tegaskan. Kalaupun saya agak marah, silakan. Kalau mau bertobat, bertobat. Sebagai pendeta HKBP harus saya tegaskan bahwa baptis ulang tidak dibenarkan di HKBP. Mau apapun namanya, penyerahan diri, mau pertobatan, tidak. Hanya satu baptisan. Mari kita bertobat, kita persiapkan jalan untuk Tuhan. Amin.